Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasili ilal imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubdin daraja amin qala. Adapun aturan membagi zakat kepada mereka, maka adalah itu dibahagi dengan seberapa bilangan macam-macam yang ada daripada 8 macam itu. Ini ialah orang-orang yang mustahik yang di dalam surah At-Taubah yang disebut 8 macam itu. Fuqara, masakin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kemarin sudah kita jelaskan siapa itu fuqara, masakin dan seterusnya. Jadi kalau mereka itu yang disebut mustahik, selain daripada mereka tidak mustahik, ya. Yang dilihat dari segi ekonomi, bukan dari segi status sosial. Gitu. Ekonominya gimana? Ya, kalau ekonominya besar, kuat, status sosialnya misalnya anak yatim nggak dapat, anak yatim kaya ya nggak dapat, gitu. Karena dia tidak mustahik, ya kaya. Mu'allaf kaya nggak dapat. Masa mu'allaf yang kaya dikasih apa? Goceng. Gitu. Ya, zakat gitu. Kalau hadiah mereka boleh. Nah, jadi adapun aturan membagi zakat kepada mereka, maka adalah itu dibahagi dengan seberapa bilangan macam-macam yang ada daripada 8 macam tadi. Seadanya maksudnya. Kalau ada 8-8-nya wajib. Nah, jadi mustahik dibagi rata, jangan nggak dibagi karena mereka itu mustahik. Gitu. Nah, seberapa adanya gitu. Kalau 8-8 kan gitu. Dan tiap-tiap satu bahagian bagi satu macam. Gitu. Jadi satu bagian satu macam. Misalnya ada fuqara, masakin, rata pasti bagi. Gitu. Jangan dibedain. Fuqara dengan gharimin beda, nggak boleh. Gitu, harus disamaratakan. Gitu. Nah, kalau gharimin apa aja? Gharimin orang yang berhutang, hutangnya banyak. Kalau apa? Hartanya kalau apa? Miliknya dia dibuat bayar hutang, habis dia nggak punya apa-apa. Namanya gharib. Airit. Gitu. Orang yang gharimin, orang yang jatuh bangkrut. Bangkrutnya benar-benar bangkrut. Gitu. Nah, kemarin tuh dia Riyadhus Shalihin, orang yang namanya fuqara, walaupun dia itu apa namanya, tadinya kaya, kemudian bangkrut karena kebakaran dan sebagainya, sehingga dia tidak punya apa-apa. Nah, dia termasuk mendapatkan bagian daripada sholako, bahkan minta boleh. Gitu. Orang yang kebakaran habis hartanya, mau makan susah, boleh minta, tidak dosa. Kalau ada, ya misalnya mungkinnya minta itu hukumnya haram bagi orang yang kuat, gitu. Gitu. Nah, tapi kalau orangnya apa? Jatuh bangkrut, mau makan aja susah, boleh minta, gitu. Karena punya hak dan itu tidak apa? Tidak berdosa. Gitu. Dia juga termasuk mendapatkan zakat, mustahik namanya. Gitu. Atau dia mau bayarin orang itu berhutang. Nah, sementara dia mau bayarin, nah dia boleh minta sama orang untuk bayarin mereka, untuk bayarin hutang. Gitu. Kan pada dasarnya minta nggak boleh. Ini orang berhutang, dia malu minta, ya boleh kita mintain sama orang, kasih kepada dia, gitu. Karena ada orang yang
dia bukan malu, bukan apa rasanya itu dia kalau minta itu harga dirinya jatuh, padahal dia benar-benar memang nggak punya, boleh, memang butuh ya. butuh gitu. Ada kemarin tuh di Riyadhus Shalihin 3 orang yang boleh minta-minta gitu. Yang pada dasarnya minta-minta nggak boleh kecuali 3 orang. Haram katanya minta-minta. Minta-minta haram. Orang yang kuat dia minta-minta haram hukumnya gitu. Kenapa? Karena dia bisa mencari pekerjaan, bekerja gitu. Nah itu mereka ya jatuh bangkrut, hartanya habis karena kebakaran atau habis bayar utang, baik utang dia maupun utang orang lain misalnya. Namanya ahlu tabarruk. Dia boleh minta sama orang untuk minta zakat, tapi untuk membayar utang gitu. Itu yang namanya gharimin atau panitia masjid. Dia ngutang dulu. Kenapa di masjid kalau nggak karena dananya kurang, dia utang aja dia di material bahwa dia yang menjamin gitu. Maka si panitia itu gharim namanya untuk bayar utang gitu. Ya, jadi seadanya gitu. Kalau 8-8-nya ada ya 8-8-nya. Kalau 3 ya 3 gitu. Nah, kemudian dan jikalau boleh dapat rata, maka diberi pada sekalian yang bangsa tiap macam tadi, dikasih semuanya. Kalau semuanya ada. Adapun jikalau tidak boleh dapat, tidak ada gitu. Tidak boleh dapat rata, maka diberi pada tiap-tiap macam pada 3 orang saja gitu. Hanya 3 orang. Maka diberi pada tiap-tiap macam pada 3 orang saja. Misalnya fuqara, masakin, mu'allaf gitu. Misalnya atau fuqara, masakin, wabni sabil gitu. Wabni sabil. Ya wabni sabil itu pelajar. Sebenarnya pelajar itu wabni sabil gitu. Makanya mereka punya hak tuh mendapatkan KJP karena wabni sabil. Bukan bapaknya yang dapat, anaknya. Ini bapaknya yang ambil. Itu punya hak gitu. Karena mereka yang belajar itu termasuk ibnun sabil gitu. Walaupun yang mondok itu Yang mondok itu ibnun sabil gitu. Tapi sekarang nggak ada kayaknya ibnun sabil. Pada bawa ATM. Kalau dulu ibnun sabil emang benar-benar nungguin kiriman gitu. Kiriman bisa seminggu, bisa jadi 2 hari, paling cepat 2 hari. Kalau dulu kan menggunakan telegram ya, iya. Wesel. Ane dulu sering ngirim ke Gontor. Itu kalau pakai wesel kadang-kadang lama. Maka ada orang yang dari Gontor itu memang tiap seminggu sekali, seminggu sekali dia berangkat ke Gontor gitu. Pulang lagi, biasanya itu kira-kira dekat-dekat akhir bulan. Nah, kita nitip ke mereka gitu. Karena dengan wesel dulu tahun 80-an itu lama, bisa seminggu sampai gitu. Kalau sekarang ya kita TM aja sebentar, 2 hari mungkin daerah yang nggak ada ATM gitu. Saya paham ditaapin. Taap. Gitu. Nah, adanya sebagai lagi wajib niat. Nah, niat itu wajib, bayar zakat, niat wajib.
niatnya yang wajib. Gitu. Atas yang mengeluarkan zakat, masa ia memberi. Gitu. Ketika dia memberi, mengeluarkan, langsung kita bilang ini zakat saya di dalam hati. Dilapasin nggak? Ya nggak perlu dilapasin. Gitu. Kadang-kadang dilapasin juga sunnah. Ini sunnah gitu ya. Nah, di sini dibilang sunnah. Yang wajib itu niatnya, bukan mengucapkannya. Gitu. Jadi dengan sunnah berlapas. Misalnya kalau ada 10 orang kita bayar zakat 10 orang, ini zakat saya, ini zakat saya. Wah capek. Gitu. Cukup pas udah keluarin semua ini zakat sudah. Dalam hati langsung kasih. Bagi deh. Iya nggak perlu satu-satu kasih ini zakat saya, capek. Bolongin deh. Nah, yang penting niatnya itu. Jangan sampai tidak niat. Begitu juga zakat fitrah. Gitu. Zakat fitrah, misalnya diwakilin. Ya, yang kita nggak perlu apa, serah terima sebenarnya. Gitu. Yang penting niat kita. Ini pakai serah terima. Ini zakat saya tolong. Capek. Sabun. Dagang. Kawin lagi. Kamu udah kalaman dulu. Salaman. Begitu salah lagi ngomong, salah balik lagi. Waduh. Itu jangan repot-repot masalah itu. Yang penting apa? Pasti orang yang apa? Membawa beras ke apa? Masjid, panitia pasti buat zakat. Gitu. Itu umumnya kalau di waktu apa? Puasa, bulan puasa memang musim zakat fitrah. Nggak perlu ini zakat siapa? Akad dulu. Dari mana datangnya itu? Yang penting yang mengeluarkan zakat itu ada niat. Gitu. Yang wajib berkeluarga zakat ya. Iya, yang wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Dia tahu panitia udah kasihin aja. Kalau dia nggak salurin, dia dosa. Gitu. Ya macam kalau kita kepala keluarga kan mewakili nih. Cukup keluarga. Ya, kepala keluarga aja kan. Iya, nggak perlu semuanya. Ini niat, capek. Keluarga kita ya. Iya. Jadi nggak perlu salaman nih saat nih. Nggak perlu. Ini di sana salaman saat nih. Kalau komentar, Kalau kalau komentar ulang lagi di Nah, ini. Ya Allah. Ntar keluar biasa. Ngetrak setuju nggak? Sah. Ini jelas dengan niat gitu. Nah, di sini juga dikatakan dengan sunnah berlapat sahyaku mengeluarkan zakat. Agak bukan gitu. Wajib niat atas yang mengeluarkan zakat, masa ia memberi pada yang mempunyai hak zakat atau pada wakilnya, tuh. Yaitu dengan katanya di dalam hati, tuh. Di dalam hati. Dengan sunnah berlapat sahyaku mengeluarkan zakat harta atau zakat fitrah karena Allah. Gitu. Cukup. Ini zakat fitrahku dan keluarga. Cukup. Zakat fitrahku dan keluarga saat. Iya. Iya. Ini zakat aneh nih. Nggak perlu. Jadi begitu aja. Ini aku lihat sambil megang berasnya nggak saat? Nggak perlu. Perlu juga. Ada Di rumah apa di Hah? rumah, niatnya di rumah jangan di situ megang-megang berat. Jangan ada domeli. Dari rumah kita Pak megang dulu, baru bawa sono diserahin, nggak usah pakai ini. Iya, niatnya sambil megang beras nggak saat? Nggak perlu. Pas kita ngeluarin udah apa? Ada niat di situ. Gitu. Nanti pas kita beli udah niat, udah sama aja kan saat? Enggak, ketika mengeluarkan. Nah kalau dari rumah, beli belum tentu. Nggak jadi habis sama aja gitu. nggak kalau kita plastikin saat nih, kita mau bawa ke masjid nih. Ya udah nih ada aja dari rumah ya nggak apa-apa. Oh gitu, iya. Yang penting